Selamat datang kembali di Koran, program yang mengupas tuntas tentang isu-isu apologetika. Nah, ini kan jagat raya, jagat maya yang penuh dengan banyak hal yang dapat kita bahas. Dan hari ini kita akan bahas perdebatan panas yang diusung oleh Edis TV tentang apakah penyaliban adalah rencana iblis? Iblis gitu ya. Ataukah rencana Bapa? Nah, argumen ini menantang doktrin kekristenan. Namun, apakah dasar dari doktrin ini benar atau tidak? Nah, kita akan melihat dari sudut pandang Alkitab, Bible kita, ya, dan saya akan mencoba menggunakan analogi, metafora, bagaimana sehingga argumen ini mudah dipahami. Nah, seperti ada argumen tentang main catur gitu-gitu ya. Nah, argumen ini adalah argumen untuk menantang kita bersama-sama bahwa inti kekristenan, doktrin kekristenan itu adalah harusnya berdasarkan firman Tuhan. Nah, kita akan melihat ya tentang bagaimana Edis TV menyampaikan argumennya tentang salib itu. Ya, saya akan mencoba membuka link ini, ya, walaupun cuplikan saja dan pasti banyak yang sudah melihatnya. Edis TV berargumen bahwa penyaliban adalah cara iblis untuk mengakhiri misi Yesus. Ya, logikanya sederhana, iblis ingin Yesus mati, maka salib adalah kemenangan iblis. Namun, apakah benar demikian? Ya, kita coba melihatnya ya, Ini kita coba lihat, saya mencari beberapa video yang mungkin awalnya saja. Iya, kita coba perhatikan. Saya besarkan dulu volumenya. Oke. Tadi siang saya live, kemarin itu saya bilang masalah penyaliban. Karena ada orang Kristen yang berpikir bahwa penyaliban itu adalah rencana Bapa di sorga. Jadi yang menyalibkan Yesus itu Bapa di sorga. Makanya saya bilang kemarin, berarti orang tersebut tidak waras lagi. Iya, ini ada perdebatan ya. Jadi di situ ada Bom-Bom juga berdebat tentang hal ini. Itu ya. Coba saya lihat apa yang dipergunakan oleh Edis TV. Ya, dia pakai kacamata hitam. Wih, kacamatanya keren. Saya juga punya sebenarnya kacamata ini ya. Terus dia suka pakai topi begini gitu ya. Sekarang lihat. Koran TV yang membahas tentang kebenaran dan kontroversinya. Sudah cocok belum nih ya? Ini ya. Ini bukan sedang menyaingi Edis TV, enggak. Cuma hari ini kita coba membahas apa yang disampaikan oleh Edis TV. Gitu ya. Saya kalau pakai begini nggak bisa baca gitu ya. Ini ya memang itu adalah pakaiannya Edis TV yang seperti itu cocok. Ya, saya begini saja kacamata biasa, kacamata plus untuk membaca. Ya, argumen tentang penyaliban. Nah, jika banyak orang gagal memahami tentang argumen ini karena memang memahami katakanlah ada sebuah perbedaan yang krusial, sangat-sangat krusial sekali gitu ya, yaitu antara alat dan tujuan. Ya, krusial itu antara alat dan tujuan. Salib memang adalah alat yang kejam yang diciptakan oleh manusia dan digunakan oleh kuasa kegelapan. Nah, namun apakah alat itu berhasil mencapai tujuan iblis? Mengapa logika Edis TV ya hanya dilihat dari sisi dunia? Nah, memang di awal gitu, akhirnya ribut. Kita melihatnya dari sisi dunia. Oh iya, salib itu
alat yang dipakai iblis untuk mengalahkan Yesus. Berarti ini rencananya iblis. Nah, baik, argumen ini dibangun di atas sebuah premis gitu ya. Hanya sebagian saja. Premisnya itu baru sebagian. Jadi belum full, belum lengkap bahwa kematian adalah akhir dari segalanya. Sehingga dunia melihat kematian Yesus, iblis melihat kematian Yesus, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, Farisi melihat kematian Yesus sebagai akhir dari segala-galanya. Jadi mereka menganggap bahwa pembunuhan lewat salib sukses karena iblis. Ya, sebenarnya ini sama saja dengan mengatakan bahwa ada sebuah film nih, ya, berakhir tragis ketika peran utamanya mati. Padahal di dalam narasi Bible kita, Alkitab kita, salib justru adalah sebuah klimaks dari sebuah kisah yang justru ya berujung pada sebuah kebangkitan dari sebuah kematian. Jadi kematian Yesus itu bukan akhir, ya, tetapi jembatan gitu ya, jembatan, jalan jembatan menuju kemenangan. Dia bukanlah titik koma, enggak. Apalagi titik, enggak. Melainkan sebuah tanda seru. Ingat, perhatikan bahwa justru salib merupakan puncak dari sebuah perencanaan penebusan manusia yang berhasil. Gitu ya. Jadi apa yang dapat kita lihat dan perhatikan? Mari saudara, memang ini kalau bicara soal doktrin, ya, bicara soal doktrin itu sangat sensitif, apalagi bicara doktrin tentang doktrin salah satu agama. Tapi kali ini kita coba melihat, ya, kita coba melihat bahwa sebenarnya pengorbanan Yesus, kematian Yesus itu kehendak siapa? Ya, kehendak iblis ataukah kehendak Bapa? Kekalahan atau kemenangan? Gitu ya. Nah, perhatikan ketika ada ayat yang berkata di Yohanes 10. Mungkin Anda pernah mengingat ayat ini. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku, kata Yesus, yang memberikannya menurut kehendakku sendiri, kerelaan Yesus sendiri. Nah, aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Nah, ini kan keren sekali. Jadi secara eksplisit, ya, ayat ini menyatakan bahwa kematian Yesus itu bukanlah hasil dari sebuah paksaan penyaliban, melainkan tindakan sukarela, ya, tindakan sukarela. Jadi ini bukan tentang sebuah kekalahan seperti main sepak bola, bertanding, kemudian golnya itu gol bunuh diri. Tidak sengaja bunuh diri. Padahal kita berusaha jaga untuk tidak masuk, tetapi gol dan kita kalah. Tidak, no way. Jadi ini bukan kisah seperti gol bunuh diri dalam sebuah kemenangan dan kekalahan. Ya, jadi saya melihat ini sebuah wadah di mana kuasa ilahi diwujudkan. Ini bukan pembunuhan yang sukses dari orang-orang jahat, dari pikiran iblis, melainkan sebuah pengorbanan yang disengaja. Jadi matinya Yesus itu bukan kehabisan darah, bukan karena dia dipaku tangannya, kakinya. Tidak, dia berkata, Bapakku serahkan nyawaku, rohku ke dalam tanganmu. Dan setelah itu dia berkata sudah selesai. Dan dia menundukkan kepala. Dan dia meninggal. Dia meninggal itu bukan karena kehabisan darah, karena disalib, tidak. Kekejaman manusia tidak bisa membunuh Yesus. Jadi kenapa Yesus mati? Ya karena dia menyerahkan nyawanya. Maka dia mati. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil nyawanya jika tidak menurut kehendak dia. Maka dia berkata, aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Itu sebabnya hari ketiga Yesus bangkit. Nah, pernyataan ini mengubah total cara pandang saya bahwa salib adalah bukan sebuah peristiwa tragis yang menimpa Yesus, melainkan sebuah tindakan proaktif yang dilakukan oleh Yesus. Ya, jadi Yesus bukanlah korban, tetapi Yesus adalah pelaku utama dari sebuah pengorbanan. Ya. Nah, jadi saya coba kasih analogi catur.
analogi catur yang kita perlu tahu adalah catur itu bukan sekedar pertandingan. Ya, bukan sekedar pertandingan menang kalah, bukan. Tetapi ada sebuah istilah yang dipakai adalah caturmat atau skakmat. Gitu ya. Nah, jadi saya coba melihat sebagai sebuah analogi metafora bagaimana strategi Bapak di papan kehidupan pada 2000 tahun yang lalu. Nah, bayangkan sebuah pertandingan catur antara pemain grandmaster Bapa di surga melawan pemain pemula iblis. Grandmasternya tuh Bapa. Iblis sih pemain pemula yang baru belajar, naikin pion, kuda, menteri gimana jalannya gitu ya. Jadi pemain pemula atau iblis melihat buah catur terpenting yang untuk dia serang kepada raja itu dia melihat tentang ster, yaitu Yesus gitu ya. Berada di posisi rentan gitu ya. Wah, ini siap ini. Banyak orang yang membenci dia. Ya, muridnya saja mengkhianati dia. Orang Farisi semua memusuhi dia. Dia melawan agama-agama Yahudi dan lain sebagainya. Dan dengan penuh keyakinan, iblis itu bergerak untuk memakan buah catur. Dia menganggap bahwa dengan dia makan itu akan terjadi kemenangan mutlak. Dia berpikir, aku telah menyingkirkan dia dan permainan selesai. Game over. Namun, nah ini dia ya. Namun, ya, pemain Grandmaster, Bapa di surga, sudah merelakan buah catur itu sejak awal. Kenapa? Karena itu adalah strategi yang disengaja. Karena kematian Yesus adalah bagian dari sebuah strategi yang lebih besar yang sudah dirancangkan sejak awal. Jadi, iblis mengira dia sedang menyerang. Dia menggerakkan bidak-bidak kebencian, kecemburuan, pengkhianatan untuk menjebak Yesus disalib. Iblis mengira ini adalah gerakan final terakhirnya yang akan memenangkan seluruh permainan. Nah, lihat di papan catur. Dan Bapa membiarkan bidak-bidak dari iblis itu bergerak. Bapa bahkan membiarkan iblis memakan anaknya sendiri. Namun saat iblis bersorak-sorai karena merasa menang, ia tidak sadar bahwa ia baru saja mematikan kuasa rajanya sendiri, kuasa maut dikalahkan. Nah, kematian Yesus disalib bukanlah kemenangan iblis. Kematian itu adalah skakmat terhadap iblis. Ya, dengan kematian Yesus, dia meruntuhkan kuasa dosa dan maut, bebaskan semua manusia dari perbudakan iblis, dan membuka jalan ke surga. Amin ya. Iblis mengira dia sedang menyerang, padahal ia sedang diserang balik. Dan strateginya itu berbalik kepada dia. Tujuan iblis sudah pasti, membunuh seperti Edis TV katakan. Ya, membunuh, membinasakan kejahatan, semua kebencian itu dari iblis. Betul sekali seperti yang dikatakan oleh Edis TV. Betul, tapi itu baru sebagian yang dilihat oleh banyak orang. Tetapi tujuan Bapa adalah pengorbanan untuk menyelamatkan manusia. Kematian Yesus disalib bukanlah akhir dari sebuah pertandingan, melainkan strategi yang mengarah pada kemenangan besar, yaitu kebangkitan. Iblis mengira dia menang, padahal ia hanya menjalankan skema yang dirancangkan oleh Bapa. Itu bedanya. Ya, ada banyak sekali apologet yang muncul setelah apa yang disampaikan oleh Edis TV. Edis TV, saya kagum, teman saya pasti juga, ya, sahabat kita semua. Ya, sekalipun belum pernah ketemu, tapi saya kagum dengan semua yang disampaikan Edis TV. Dan tidak salah karena Edis TV menyampaikan dalam sebuah sisi tertentu. Gitu ya. Jadi kesimpulan dari perdebatan tentang salib bukanlah tentang siapa yang menjadi penyebab kematian Yesus, tetapi tentang siapa yang memegang kendali atas peristiwa itu, bukan iblis.
Yang pegang kendali Bapa di surga. Yesus juga pegang kendali. Dia berkata, ini ku ambil, ku berikan, dan ku ambil kembali. Jadi bukan karena tangan iblis, atau Yudas, atau Romawi, atau ahli Taurat. Tapi Yesus sendiri yang menyerahkan. Tidak pernah ada manusia di dunia ini yang matinya model gitu. Aku serahkan nyawaku, baru aku mati. Bukan orang lain, bukan iblis yang mengambil nyawanya, tapi dia yang menyerahkan nyawanya. Wah, hebat sekali. Ini keren. Ini keren sekali yang muncul dalam berita anugerah pada hari ini. Ya. Jadi, jika salib adalah kemenangan iblis, mengapa, pertanyaannya, mengapa setelah salib iblis tidak pernah lagi bisa menguasai manusia seperti pada zaman sebelumnya? Coba lihat, setelah salib iblis mencoba menguasai manusia tapi gagal. Tidak seperti sebelum salib. Nah, ya, mari ini sebagai sebuah pertanyaan. Jawaban atas sebuah pertanyaan itu adalah bahwa salib itu bukan tanda kekalahan, melainkan lambang kemenangan telak yang mengakhiri dominasi iblis selamanya. Jadi salib bukan bukti kegagalan karena iblis menyalibkan, melainkan monumen dari sebuah kemenangan besar yang sudah diatur oleh Bapa di surga. Pertanyaannya, banyak pertanyaan aja. Apakah salib adalah cara manusia? Ya, betul. Karena salib adalah cara manusia untuk menghukum ya mereka yang bersalah. Apakah iblis berada di balik motivasi para pembenci Yesus? Ya. Iblis bahkan merasuki Yudas. Dia masuk ke Yudas. Bahkan Yesus pun berkata, silahkan lakukan apa yang hendak engkau perbuat. Karena dia tahu iblis sudah merasuk kepada Yudas. Betul ya? Iblis berada di balik motivasi para pembenci Yesus. Pertanyaan ketiga, apakah salib adalah kekalahan Yesus? No way, tidak. Bagi dunia itu kebodohan. Tapi berita salib adalah kuasa surga. Kuasa Elohim. Salib adalah sebuah strategi ilahi, di mana Bapa merelakan anaknya agar umat manusia ditebus. Kematiannya adalah langkah yang hebat, yang tidak pernah diketahui oleh iblis, bahkan manusia manapun. Ya, kasih itu meruntuhkan, belenggu dosa, kuasa maut, semua itu dihancurkan, diruntuhkan oleh kuasa salib. Mungkin dunia melihat salib sebagai kegagalan, namun dalam iman kita, salib adalah puncak kemenangan terbesar. Ya, nah, ada ayat pemuncak yang saya paling suka sekali dan menjadi penutup dalam perdebatan banyak hal. Setelah bangkit dari kematian, Yesus sendiri menyatakan sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan, ya. Dan ini dia mengalahkan berbagai klaim kuasa kemenangan. Dalam Matius 28 ayat 18, dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia LAI dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kita sering membaca ayat ini. Ya, telah diberikan kuasa segala, bukan cuma sekadar kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Wah, mengapa setelah salib iblis dikalahkan? Karena kuasa di bumi sudah dipegang oleh Yesus sendiri. Jadi ini adalah bukti bahwa salib bukan kekalahan. Bagaimana mungkin seorang yang kalah di salib bangkit kembali dan kemudian menerima kuasa? Nggak mungkin. Tidak mungkin. Nah, kuasa ini yang diberikan setelah dibangkitkan adalah kekalahan justru buat iblis. Ya, kuasa ini diberikan karena Yesus sudah menang melalui pengorbanan di kayu salib. Jadi, gini ya, salib itu bukan titik akhir dari kekuasaan Yesus, melainkan awal penggenapan seluruh kekuasaan atas alam semesta dan juga surga. Jadi, dari perdebatan demi perdebatan, banyak muncul sekali para apologet dari yang Kristen bahkan juga dari agama lain. Mereka menginginkan justru dari agama lain, mereka menginginkan dapatkah orang Kristen mempertahankan argumen kebenaran tentang salib. Dan saya bersyukur banyak sekali kebenaran juga disampaikan.
Ya, Bom-Bom TV juga menyampaikan kebenaran. Sahabat saya Esra Soru juga menyampaikan kebenaran. Juga ada berbagai sahabat-sahabat apologet Kristen di Indonesia yang menyampaikan kebenaran menurut firman Tuhan. Iya. Jadi kita akhiri perdebatan-perdebatan dan kita ketemukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran. Nah, di wadah ini koran kontroversi kebenaran, kita mengambil kesimpulan demi kesimpulan yang sangat penting. Jadi, pernyataan Edis TV bahwa penyaliban adalah rencana iblis mungkin bertujuan untuk menekankan kejahatan di balik tindakan itu. Dia mencoba menekankan ada kejahatan di balik tindakan penyaliban. Ya, namun pandangan ini kan tidak lengkap. Ya, penyaliban rupanya adalah hasil dari tindakan betul. Hasil dari tindakannya motivasi iblis yang dikerjakan lewat manusia, tindakan jahat. Tapi itu justru adalah bagian dari rencana penebusan kematian Yesus. Kan tidak semua orang yang disalib itu seperti itu, enggak. Spesial, khusus buat Yesus. Tidak semua orang disalib, tapi khusus buat Yesus. Karena ini planningnya sejak awal. Buat kita orang-orang percaya. Puji Tuhan. Nah, semoga video ini ya bisa memberikan pencerahan. Saya ingin saudara Anda yang menyaksikan video ini, jika ada pendapat lain, setuju atau tidak setuju, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, saya Pastor Guntur Irianto. Tuhan Yesus memberkati. Amin.